Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlaini. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya berasal dari Universitas Samudra Aceh Langsa. Nah, di video kali ini saya akan mempraktikkan cara mengajar yang sebagaimana nanti saya menjadi seorang guru, insya Allah. Baiklah, langsung saja saya akan mempraktekannya. Simak video selanjutnya. Assalamualaikum anak-anak ibu, pagi semuanya. Ya, bagus. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Randy, silakan dipimpin berdoa, nak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita sudah berdoa semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Siapa yang tahu kita akan belajar? Ya, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelumnya, kita sudah memasuki materi apa coba? Ya, strategi meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, kali ini kita akan memasuki materi. Coba lihat di halaman 54. Kita ada memasuki pembelajaran apa, Tika? Ya, keterampilan membaca. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau absen kalian satu persatu dulu ya. Ibu tadi lupa mengabsen kalian. Ibu langsung ke materi terus ya. Nah, Yustika, Salsa, Cika, Romaito, Rizky. Kenapa sih Rizky nggak hadir? Oh, dia sakit ya. Kenapa dia sakit, Cika? Kamu dekat rumahnya kan? Oh, dia lagi kena DBD ya Om. Kita doakan ya, semoga temannya cepat sembuh. Nah, itulah kan, salah satu teman kita sudah terkena demam berdarah. Itu salah satu penyebab apa coba? Yang pastinya banyak sampah, makanya muncul nyamuk-nyamuk serta kotoran. Kalau kita itu lagi di rumah, makanya kalau lihat sampah itu langsung dibuang ya. Jangankan di rumah, misalnya sekeliling kelas kita atau kita lagi bermain, beristirahat, kalau kita melihat sampah itu dibuang ya anak-anak. Nah, yaudah, oke lah, baiklah, kita akan memasuki pembelajaran. Buka di halaman 56. Ada di situ materi keterampilan membaca. Nah, Ibu mau tanya nih, setahu kalian membaca itu apa sih? Ya, bagus. Membaca merupakan salah satu cara kita untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas diri kita. Ya, sebelum kita masuki materi selanjutnya, Ibu mau kalian baca-baca dulu sebentar ya, biar kalian itu lebih memahami lagi, baru nanti Ibu akan menjelaskannya. Oke, baiklah, Ibu tunggu waktunya. Berapa menit ya? 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan baca-baca dulu ya. Oke, sudah dibaca semuanya kan di halaman 56. Nah, apa-apa saja dia disebutkan di situ? Ya, keterampilan membaca, terus apa lagi? Tujuan dari membaca, iya, baru terus ada 3 ya kalau nggak salah di halaman 56 itu. Tujuan membaca, keterampilan membaca. Satu lagi yaitu salsa apa? Ya, efektivitas membaca. Kita memasuki materi yang pertama dulu ya. Di situ ada keterampilan membaca. Nah, tadi kalian udah membaca semua kan? Dari mulai keterampilan membaca, tujuan membaca itu apa, dan efektivitas membaca. Nah, sekarang Ibu mau kalian jelaskan apa itu keterampilan membaca. Nggak apa-apa sedikit, yang penting kalian itu paham tuh keterampilan membaca itu apa ya. Nah,
Keterampilan membaca adalah aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor yang datangnya dari dalam diri pembaca dan faktor luar. Nah, Bu, bagaimana kalau sudah besar dia tidak bisa membaca? Tidak mungkin ya, jarang sekali manusia itu tidak bisa membaca, itu tidak mungkin. Tapi ibu rasa ada manusia yang tidak bisa membaca. Tapi kalau anak-anak ibu ini ya so pasti sudah pandai membaca dong ya. Kan sudah diajarin dimulai dari sejak PAUD ya. Siapa di sini yang TK langsung atau mulai dari PAUD ke TK baru ke SD? Oh iya, Salsa ya. Sebaiknya seperti itu karena itu sangat mengajarkan sekali ya, mulai dari PAUD, TK dan SD. Nah, itu dia tadi yang ibu jelaskan, itu keterampilan membaca itu dia. Nah, Bu, pengertian membaca itu kami nggak tahu Bu apa. Itu dia, sangat perlu dijelaskan. Nah, ibu jelaskan ya. Membaca itu adalah proses produksi yang menghasilkan pengetahuan, pengalaman, dan sikap-sikap baru. Misalnya kalian itu, pengalaman kalian itu membaca seperti apa, ada dia membaca cepat, membaca sekilas ya. Kalau kita pergi nih jalan-jalan, kita melihat itu sesuatu alur serta jalan mana yang mau kita lewati, kayaknya di situ sudah ada apa ya, pamfletnya gitu ya, pamflet pemberitahuannya. Makanya itu kita itu harus pandai membaca. Membaca itu sangat penting, sama seperti yang kemarin lalu kita bahas, meningkatkan kemampuan berbicara. Berbicara itu juga sangat penting buat kita, apalagi membaca kan gitu ya. Nah, seperti hukum yang berlaku dalam dunia usaha, semakin besar modal seseorang untuk berusaha, semakin besar pula kemungkinan hasilnya. Oleh karena itu, seperti halnya sebuah perusahaan yang menghasilkan sesuatu melalui proses mengolah. Nah, membaca ini juga merupakan mengolah ya, yakni mengolah bacaan. Mulai dari bacaan A sampai Z. Pasti kalian sudah tahu dong baca-bacaan A sampai Z itu gimana. Nah, membaca juga merupakan proses mengolah yang ibu bilang tadi. Nah, untuk mengolah hal itu diperlukan modal tertentu. Secara garis besar, aktivitas membaca berkaitan dengan dua hal pokok. Ya, siapa yang tahu itu ada dua hal pokok? Coba jelaskan. Siapa yang tahu? Ayo. Ya, pengetahuan dan pengalaman. Makanya kita itu harus banyak-banyak membaca biar pengalaman kita itu banyak. Kalau orang bertanya, kita bisa memberitahunya karena kita sudah sering ke sana itu membaca. Kalau kita rekreasi itu sangat perlu membaca. Yang ibu bilang tadi tuh, arah-arah tujuan itu bakalan dikasih tahu. Ada pamflet seperti kalau kita misalnya daerah-daerah kita mau pergi ke wisata air gitu, wisata pemandian, kita harus membaca dulu ya. Ini ada pemandian air panas, ini ada pemandangan, banyak lagi dan bermacam-macam. Nah, yang kedua apa, Bu? Nah, yang kedua itu kemampuan berbahasa atau kebahasaan. Ya. Baiklah, langsung saja. Yang pertama tadi kita sudah membahas keterampilan membaca. Nah, yang kedua ada di sini dia jelaskan apa itu tujuan membaca. Siapa yang tahu? Coba. Kalau tahu silakan tunjuk tangannya, jangan sungkan-sungkan ya anak-anak ibu. Ayo, apa itu tujuan membaca? Ya, tujuan membaca dianggap juga sebagai modal dalam membaca. Nah, bahkan menurut hasil penelitian ini, hubungan antara tujuan membaca dengan kemampuan membaca sangat signifikan.
Inilah yang mendorong para ahli. Para ahli menyepakati bahwa tujuan membaca merupakan modal utama membaca. Modal utama, modal yang sangat penting ya. Nah, di situ dijelaskan hal-hal yang berkaitan antara tujuan membaca dengan proses membaca. Ada berapa sih di situ dijelaskan? Ya, ada 5. Coba sebutkan siapa yang tahu. Ibu mau kalian sebutkan satu persatu ya. Mulai dari belakang. Ayo, Randy, apa yang pertama? Apa yang pertama, Randy? Ya, memahami adanya berbagai macam dan variasi tujuan membaca. Jessica, yang kedua itu apa, Nak? Perlunya membangkitkan atau mendorong timbulnya berbagai tujuan membaca. Ya, yang ketiga apa sih itu dijelaskan? Perlunya latihan membaca bagi seseorang dengan tujuan membaca yang bervariasi. Berarti membaca ini banyak variasinya ya. Latihan itu juga sangat perlu. Yang terpenting yang Ibu bilang itu, kalian itu sering-sering membaca. Mau baca apapun itu pokoknya sering-seringlah membaca. Kalau seperti kalian ini, seringlah membaca buku-buku cerita, dongeng-dongeng, itu perlu ya kalian baca. Itu sangat perlu buat kalian agar kalian itu lancar dalam membaca. Membaca dalam hati juga bisa ya, tapi kalau kita sekarang ini kita belum memasuki pembelajaran membaca dalam hati itu nanti ya di semester selanjutnya. Yang keempat, ayo Salsa, apa? Perlunya membina dan mengembangkan berbagai strategi membaca selaras dengan ragam tujuan membaca. Jadi ragam-ragam membaca itu yang Ibu katakan tadi hampir sama dengan bervariasi. Nah, yang kelima itu ada apa lagi, Bu? Yang kelima itu, yang kelima Ibu akan menjelaskannya. Yang kelima itu ada perlunya membangun perangkat tujuan membaca yang terbimbing untuk meningkatkan kemampuan membaca. Jadi seperti Ibu dulu mengajar ya di kelas 1, kalian ini kan kelas 4 ya. Ibu mengajar dulu di kelas 1, itu Ibu akan membimbing mereka itu agar supaya bisa membaca. Karena kalau sekarang itu kelas 1 itu harus sudah bisa membaca, beda sama yang dahulu. Kalau dahulu itu kelas 3 itu baru mereka bisa membaca, baru mereka pandai membaca. Jadi kalau sekarang di zamannya kelas 1 itu harus sudah pandai membaca. Nah, makanya Ibu bilang itu tadi, kita itu harus sekolah kalau bisa itu mulai dari PAUD, TK, lalu SD. Karena kalau di PAUD itu kita sudah diajarkan seperti angka 1 sampai 10 ya. Kalau di TK itu disitulah kita mulai berlatih, mulai dibiasakan mengenal huruf-huruf serta angka-angka. Jadi di kelas 1 ini kalaupun dia tidak lancar kali membaca, setidaknya dia sudah bisa membaca walaupun sepenuhnya belum lancar. Nah, sudah ya, yang kelima itu sudah kita bahas tadi. Nah, coba baca itu apalagi yang di bawahnya. Tentang tujuan membaca itu banyak yang bisa dibuat, tergantung dari mana kita melihatnya. Secara garis besar, tujuan membaca itu sangat luas sifatnya, karena setiap situasi membaca mempunyai tujuan tersendiri yang bersifat spesifik. Ya. Apa, Bu, spesifik itu, Bu? Spesifik itu, itu kalau nggak salah ya, itu bersifat khusus. Jadi, setiap situasi membaca mempunyai tujuan tersendiri yang bersifat khusus. Itulah dia spesifik. Kalau nggak salah itu bersifat khusus ya. Namun secara umum ada penggolongan membaca tentang tujuan membaca yang telah dikemukakan oleh siapa? Pada tahun berapa? Webles ya, tahun 1967. Dalam eksperimennya, ia menemukan bahwa tujuan membaca itu meliputi beberapa hal pada hakikatnya. Tujuan membaca adalah modal
utama dalam membaca. Tujuan yang jelas, yang sadar sepenuhnya akan tujuan membaca akan mendapatkan serta mengarahkan sasaran daya pikir kritis dalam mengolah bacaan sehingga memperoleh kepuasan dalam membaca. Kalau kita lancar membaca, rasanya itu kita puas gitu ya membaca, karena kita sudah lancar dalam membaca. Banyak di zaman sekarang itu susah membaca, dia kayak gimana ya, gugup dalam membaca, dia tuh kurang berlatih. Makanya kalian semua anak-anak ibu rajinlah membaca, baca apapun itu. Kan sudah banyak ya pelajaran-pelajaran itu setiap malam itu dibaca agar kalian itu terlatih dan terbiasa dalam membaca. Juga itu termasuk membaca itu juga termasuk berbicara. Jadi kalian itu bebas, kalau pribadi kalian itu bisa membaca dalam hati atau membaca secara langsung atau berbicara, itu dia ya. Nah, yang terakhir, apa itu tadi yang terakhir? Efektivitas membaca ya. Efektivitas membaca itu apa sih, Bu? Apa, Bu, efektivitas membaca, Bu? Efektivitas membaca itu kemampuan, kecepatan membaca, gerak motorik, ya seperti itu. Gerak motorik itu gerak mata, bagaimana kita melihat bacaan tersebut, cepat atau lambatnya, itulah dia dari efektivitas membaca. Nah, tadi udah ada Ibu bilang kan gerak lambat atau cepatnya. Nah, bagaimana kalau membaca cepat itu maksudnya gimana ya? Gimana membaca cepat itu? Artinya membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak mengabaikan pemahamannya. Penerapan kemampuan membaca cepat itu disesuaikan dengan tujuan membaca. Aspek bacaan yang digali, keperluan dan berat ingatnya bacaan. Jadi efektivitas itu apa, Bu? Ya, efektivitas itu artinya peningkatan membaca itu harus diikuti pula oleh peningkatan pemahaman terhadap si pembaca. Pembaca yang efektif itu tahu tentang apa yang perlu digalinya dari bahan secara cepat, mengabaikan unsur-unsur yang kurang penting, serta membuang hal-hal yang tidak diperlukan. Seorang pembaca yang buruk melakukan tindakan dan memahaminya secara jadi. Pemahaman terhadap bacaan menjadi terganggu karena setiap kita dipahami satu persatu. Hal itulah yang menghambat pemahaman seseorang tadi ya. Jadi pemahaman terhadap membaca menjadi terganggu karena setiap kata dipahami satu persatu. Hal inilah yang menghambat pemahaman seseorang. Seseorang membaca efektif melihat setiap baris bacaan hanya pada satuan-satuan pikiran yang ada. Biasanya berada di fase-fase klausa atau kata kunci. Jadi bagian yang dilihat semakin sedikit. Akibatnya perpindahan mata akan semakin cepat. Dan pada akhirnya kecepatan membaca dapat ditingkatkan lagi ya. Ia tidak memahami kata demi kata sesuai dengan makna aslinya atau dalam kamus, tetapi melihat makna kita sesuai dengan konteks kalimatnya. Dengan demikian pemahaman juga dapat ditingkatkan. Nah, waktunya sudah mau habis, jadi kita langsung saja kesimpulan dari si keterampilan membaca. Nah, dari keterampilan membaca ini adalah proses produksi yang menghasilkan pengetahuan, pengalaman, dan sikap-sikap baru. Membaca juga dapat diartikan bahwa membaca itu merupakan aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor yang datangnya dari dalam diri pembaca dan faktor luar.
Selain itu, membaca juga dapat diartikan sebagai jenis kemampuan manusia sebagai produk belajar dari lingkungan. Jadi itu tadi dia yang terpenting itu membaca ini tuh sangat penting ya, karena kalau kita dimanapun kita berada, di mana situasi kita atau posisi kita, membaca itu juga sangat penting. Di dalam sekolah membaca juga salah satunya. Kalau kita sedang pergi gitu jalan-jalan liburan, itu juga sangat perlu kita melihat-lihat daerah mana yang harus kita masuki, arah peta mana yang harus kita lalui dan kita jalanin, kan termasuk membaca. Ya, termasuk membaca. Yang terpenting tuh dia membaca itu. Membaca juga dapat diartikan sebagai jenis kemampuan manusia sebagai produk belajar dari lingkungan dan bukan kemampuan yang bersifat instinktif, nah atau naluri yang dibawa sejak lahir. Kalau sejak lahir itu nggak mungkin kita bisa membaca. Pastinya di umur-umur 6 tahun banyak anak sudah bisa membaca. Bahkan di umur 5 tahun sudah bisa membaca anak sekarang itu ya. Tapi kalau sekarang minimal kelas 1 SD itu sudah harus bisa membaca. Makanya di PAUD dan di TK itu sudah harus diajari walaupun belum sepenuhnya mengenal huruf-huruf dan angka-angka. Jadi semakin banyak dan sering seseorang membaca, maka semakin kaya pula ia akan pengetahuan dan pengalamannya. Semakin kita sering membaca, semakin kita dimanapun kita berada kita suka membaca. Apalagi anak sekarang sudah pandai main handphone, yaitu dibaca-baca juga sering. Tapi jangan sering-sering melihat handphone juga, karena kalau melihat handphone itu di usia kalian itu tidak baik. Nanti matanya rusak. Gak boleh sering-sering bermain handphone ya. Nah, demikian kebiasaan membaca itu semakin berkembang, semakin dia berlatih, semakin dia sering membaca, maka pengetahuan dan pengalamannya semakin berkembang. Nah, maka sejalan dengan itu berkembang pula pengetahuan seseorang. Itu dia tadi, semakin dia sering membaca dan semakin sering banyak pengalaman dan pengetahuan dia. Apalagi dia itu membaca terus dipahaminya. Jangan ada orang ya, dia membaca aja cuman dia nggak tahu memahaminya. Kayak dia lagi membaca cerita atau cerita pendek atau itu cerpen atau cerita-cerita dongeng, dia hanya membaca cuman dia tidak tahu apa isi bacaan itu, bagaimana ceritanya. Itu jarang ya orang seperti itu tahu, dia hanya taunya itu membaca doang. Nah, dan yang perlu diingat bahwa latar belakang pengetahuan dan pengalaman itu bukanlah sesuatu yang diperoleh begitu saja dalam waktu yang singkat. Pengetahuan dan pengalaman adalah hasil suatu proses yang bersifat kelanjutan. Makanya itu banyak-banyak membaca, teruslah membaca agar semakin terbiasanya banyak pengalaman dan pengetahuan yang dijelaskan di buku itu tadi. Nah, pengetahuan dan pengalaman adalah sesuatu yang bersifat berkelanjutan sesuai dengan kecenderungan ilmu dan kebutuhan membaca kita. Tentang tujuan membaca, secara garis besar tujuan membaca itu luas sifatnya, karena setiap situasi manusia membaca mempunyai tujuan tersendiri yang bersifat spesifik. Itu dia tadi, yang bersifat khusus. Nah, jadi saran ibu, kalian itu membacalah sering-sering agar kelancaran dan kesempurnaan dalam membaca, dalam berbicara kalian itu cepat ya, sudah terbiasa gitu, lancar dia membaca itu. Baiklah, waktunya sudah mau lonceng 5 menit lagi. Oke, langsung saja kita bereskan buku-buku kita, masukkan ke dalam tas. Sebelum kita pulang, kita bernyanyi dulu, bernyanyi gelang si patu gelang. Oke.
Ya, oke Randy, siapkan kita mau pulang. Ya, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pulanglah dengan tertib dan aman. Jangan lupa makan siang dan tidur siang. Boleh bermain, tapi jangan di saat terik matahari dan di saat panas-panasnya. Jangan ya. Tidur siang dan makan siang. Siap makan siang, tidur siang. Oke, assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Selamat siang.